Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Aditya dengan NIM 2111270008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper saya dalam mata kuliah Pembangunan Berkelanjutan yang berjudul Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Partnership atau Partnership for the Goals. Yang pertama, pengertian kemitraan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Konsep formal kemitraan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 menyatakan kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Materi selanjutnya yaitu A. Pola inti plasma. Pola inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma dalam pola inti plasma. Usaha besar atau usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil menjadi plasmanya. Dalam poin pertama, penyediaan dan penyiapan lahan. Yang kedua, penyediaan sarana produksi. Yang ketiga, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi. 4. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang dilakukan. 5. Pembiayaan. Keenam, pemberian bantuan lainnya yang diberikan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Selanjutnya ada pola subkontrak. Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Selanjutnya C. Pola dagang umum. Pola dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasuk kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Selanjutnya, yang kedua, kajian kemitraan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, mempunyai tujuan yang sama atau common goal. Yang kedua, saling menguntungkan, mutual benefit. Yang ketiga, saling mempercayai atau mutual trust. Mempunyai hubungan jangka panjang, long term relationship. Yang kelima, terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga atau biaya produk. Yang keenam, bersifat terbuka atau transparan. Ketiga, kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnership for the goals. Yang pertama, tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang berkesinambungan dalam usaha, kuantitas produksi, kualitas dan produksi. Meningkatkan kualitas. Kelompok mitra meningkatkan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri. Kedua, kemitraan di Indonesia. A. Indikator kemitraan. Yang pertama, indikator-indikator keberhasilan kemitraan.
berkaitan erat dengan pola kemitraan yang diterapkan perusahaan. Pola kemitraan mendasari latar belakang kemitraan, tujuan kemitraan dan ketentuan-ketentuan dalam kemitraan. Indikator-indikator keberhasilan suatu kemitraan disesuaikan dengan pola kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, pertumbuhan aset usaha tani mengindikasikan keberhasilan petani mitra dalam meningkatkan skala usahanya. Yang ketiga, transparansi antar perusahaan dengan petani mitra. Transparansi dalam meminimalisir kecurangan baik dari pihak perusahaan maupun pihak peternak mitra. Yang keempat, kepatuhan peternak mitra terhadap kontrak. Dalam kemitraan, perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal standar produk yang diterima dalam pola tanam dan kewajiban-kewajiban petani lainnya. Namun, masih ada saja kewajiban-kewajiban yang disetujui antara petani dan perusahaan yang dilanggar. Yang kelima, keuntungan perusahaan lebih besar apabila menerapkan sistem kemitraan daripada mengerjakan sendiri. Yang keenam, peningkatan jumlah petani mitra dan peningkatan jumlah aset perusahaan. Yang B, bentuk kemitraan di Indonesia. Konsep kemitraan serasa lebih rinci telah disebutkan dalam pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan dengan pola sebagai berikut. Yang pertama, inti plasma. Yang kedua, subkontraktor. Yang ketiga, dagang umum. Yang keempat, waralaba. Kelima, keagenan dan distribusi. 6, rantai pasok. C. Keberhasilan dan capaian kemitraan di Indonesia periode 2021 sampai 2025. Yang pertama, Grab Bank Dunia memperbaharui kemitraan dengan Indonesia melalui kerangka kerja kemitraan atau Country Partnership Framework atau CPF periode 2021 sampai 2025. Sementara fokus jangka pendek kerangka kerja ini dipusatkan pada dukungan bagi Indonesia untuk pulih dari pandemi. Yang ketiga, kerangka kerja ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024 dan untuk menjawab berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat terkait tanggap darurat dan perekonomian untuk pulih dari pandemi akibat COVID-19. Yang keempat, kerangka kerja ini menjawab cita-cita yang mungkin lebih tinggi di beberapa bidang. Yang kelima, kerangka kerja ini diformulasikan melalui serangkaian konsultasi virtual selama bulan September, Januari 2021 dan Maret 2021 dan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa proses yang berlangsung mencakup berbagai hal dan inklusif. Yang keenam, tujuan menyeluruh dari kerangka kerja ini adalah untuk mengoperasionalisasikan dukungan grup Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia dengan misi untuk meningkatkan upaya pemulihan perekonomian dari pandemi COVID-19 secara inklusif dan berkelanjutan serta mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketujuh, kerangka kerja yang baru ini diformulasikan berkaitan dengan 4 bidang kerja antara grup Bank Dunia dengan pemerintahan Indonesia maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya. Itulah tadi materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.